Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri, dan juga kita karena ini kebetulan dengan akhir bulan ya. Jadi untuk minggu depan itu kan udah tanggal 1 ya. Ya, minggu depan itu udah tanggal 1, berarti kita mau bahas juga menarik untuk si candle bulanan gitu teman-teman. Oke, di sini mungkin enaknya kita bahas dulu untuk satu news untuk news ya, 1 minggu ke depan ya. Dimana kalau kita lihat bahwa di minggu pertama itu selalu ada yang namanya NFP gitu teman-teman. Oke, di sini kalau kita lihat untuk daftar ya 1 minggu ke depan newsnya itu dari USD. Untuk di hari Senin itu kita ada S&P Global US Manufacturing PMI ya. Di sini kalau untuk yang kedua itu ada dari ISM Manufacturing ya di jam 9 malam. Kalau yang pertama itu tadi itu ada di jam yang manufacturing ya. Itu ada di jam 20.45 gitu. Ya 20.45, dan lalu yang kedua itu ada di jam 9 malam gitu teman-teman. Jadi selang kurang lebih 15 menit ya dari news yang pertama gitu teman-teman. Lalu kedua kita lihat lagi itu dari hasil forecastnya. Nah di sini kita lihat untuk forecast dari si S&P Global US Manufacturing PMI itu ada di 51.3 untuk previousnya, dan forecastnya itu ada di 51.7. Dan memang kalau kita lihat dari forecastnya ini artinya good for the XY karena ada sedikit peningkatan gitu teman-teman di bidang manufacturing. Nah kemudian dari ISM Manufacturing yang PMI dan price ya, di sini dari 48.7 ke 49.2. Lalu untuk yang ISM Manufacturing price-nya itu mengalami penurunan dari 57.0 ke 55.8. Jadi kalau kita boleh asumsikan ini positif ya, kemudian ini positif. Nah, tapi ini negatif buat si DXY gitu. Jadi ada dua news yang positif untuk DXY. Kalau misalkan hasilnya sesuai dengan yang diforecastkan gitu teman-teman ya. Tapi let's see nanti bagaimana, karena yang kita lihat itu adalah data aktual yang ada di sini gitu. Oke. Lalu yang kedua di hari Selasa ya. Di hari Selasa itu kita lihat ada dari Euro ya. Di sini Euro itu ada report ya, report mengenai CPI-nya dari 2,5 ke 2,6 dari 2,6 ke 2,5. Dan ini kalau kita lihat juga memang hasil dari CPI ini memang inflasi dari si Euro itu meningkat gitu teman-teman. Sebenarnya good for Euro ya, yang artinya nanti bisa memberikan dampak yang mungkin penguatan sementara ya untuk si Euro USD itu sendiri teman-teman ya. Kemudian DXY juga ada potensi melemah juga gitu teman-teman untuk sementara waktu gitu. Lalu yang kedua itu di jam 20.30 ya, di sini ada The Fed ya. Jadi ada Om Powell mau ngomong-ngomong dia di jam 20.30 di hari Selasa nanti ya. Ini kemudian di jam 9 malam ya. Jadi kalau kita lihat di jam 9 malam itu ada JOLTS job opening ya untuk yang bulan Mei gitu. Itu dari 8.059 ke 7.860. Nah ini kalau kita lihat memang hasilnya negatif buat si DXY gitu teman-teman. Jadi pembukaan ya lapangan pekerjaan baru itu sedikit mengalami penurunan gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Untuk yang hari Rabu ya, di sini hari Rabu yang pertama ada dari USD sebenarnya US Independence Day ya, or close at 1 AM ya. Di sini tapi jam 1 siang ya, di sini dia closing marketnya ya. Tapi let's see nanti bagaimana. Kalau memang dia closing lebih cepat ya, harusnya sih memang tidak ada pergerakan cukup signifikan gitu. Tapi di malamnya ini dia ada news dari ADP ya, kemudian ini jobless claim, lalu ada S&P Global Service, lalu ada ISM Non Manufacturing PMI gitu. Wow, di hari Rabu ini banyak banget news ya teman-teman. Yang pertama itu di jam 19.15 itu ada ADP Non Farm Employment Change ya, itu dari 152 ke 156, dan kalau kita lihat memang bagus, ada peningkatan ya. Di sini positif.
Lalu yang kedua itu di jam 19.30 ini ada initial price claim ya. Kalau kita lihat memang dari initial price claim ini dari 233 ke 235 ya, ada sedikit peningkatan klaim pengangguran ya, ini negatif buat si DXY. Lalu untuk S&P Global US Manufacturing itu di jam 20.45 ya, itu ada di untuk yang previous itu 54.8 ke 55.1, ini juga sepositif buat si DXY. Untuk yang jam 9 malam, di sini ada ISM non manufacturing PMI itu dari 53.8 ke 52.5 gitu. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya ya, ini ya. Ini memang agak sedikit negatif buat si DXY. Jadi memang hasilnya cukup mix lah gitu ya. Tetap kita butuh data aktual ya, nanti akan muncul di hari Rabu nanti gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk di hari Kamis ya. Di hari Kamis ini ada FOMC meeting minutes ini di jam 1 pagi atau jam 1 subuh ya, 1 AM di sini. Lalu kalau kita lihat lagi untuk yang hari Kamis kosong ya, belum ada news lagi yang signifikan karena masih libur ya. Oke, di sini masih libur. Kemudian kita lihat lagi di hari Jumat. Oke, jadi di hari Jumat ini kalau kita pantau di sini ada pendapatan rata-rata per jam. Kemudian ada dari NFP ya, lalu ada tingkat pengangguran gitu. Ini di jam yang sama yaitu 19.30 gitu atau setengah 8 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari hasil NFP ya, itu memang cukup jelek buat DXY, di mana 272 ke 189 gitu. Ya, ini negatif, lalu ini juga negatif ya, untuk yang pendapatan per jamnya juga turun. Lalu untuk tingkat pengangguran masih stagnan gitu teman-teman ya. Let's see nanti kalau stagnan itu bagaimana gitu. Tapi kalau misalkan NFP turun, kemudian pendapatan per jam turun, lalu kalau kita lihat dari ADP-nya juga turun ya kan. Harusnya sih dari job opening-nya juga turun, pembukaan lapangan pekerjaan baru ya turun. Harusnya sih dari hasil dari NFP juga jelek gitu teman-teman. Harusnya, dan ADP-nya juga harusnya mendukung kalau itu tuh memang hasilnya juga di bawah yang previous kemarin gitu. Ya itu kalau pandangan saya gitu teman-teman ya. Jadi memang hasil NFP itu ada potensi lebih besar, masih kurang bagus buat DXY gitu. Dan untuk yang tingkat pengangguran ya seperti yang reportnya ya, itu kemungkinan besar juga akan mengalami kenaikan. Jadi bukan stagnan 4.0 gitu, tapi mungkin bisa 4.5 atau 4.3 atau bahkan 5% gitu teman-teman. Ya jadi gitu ya. Ya oke, let's see nanti bagaimana ya. Inti saya sudah kasih tahu. Ya jadi memang pandangan saya lebih cenderung untuk si NFP ini adalah kurang bagus buat DXY. Ya, alasannya apa? Saya sudah jelaskan tadi gitu teman-teman. Oke. Ya sekarang kita mau lanjut ya, karena kita sudah bahas mengenai news untuk hari 1 minggu ke depan. Kita mau lanjut untuk bahas mengenai technical analysis dari si gold itu sendiri. Nanti kita juga mau intip untuk candle bulanan ya. Enaknya kita intip candle bulanan dulu. Nah, nanti untuk yang bagian OI data ya, saya mau update di TikTok Jurnal Trading ID. Jadi kalian stay tune di TikTok Jurnal Trading ID supaya videonya nggak nyampur gitu. Jadi kalian bisa fokus untuk lihat OI data itu, nanti update-nya ada di TikTok. Oke? Jadi saya nggak akan update di sini dulu gitu. Oke? Sekarang kita mau lihat dulu untuk gold dari candle monthly-nya atau candle bulanan ya di sini. Kalau kita lihat untuk candle bulanannya ini memang di bulan Juni terjadi ditutup ya, lebih tepatnya itu di bagian doji gitu, atau membentuk si candle doji teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang setelah dia mengalami kenaikan ke 2384 tertingginya ya, kurang lebih di sinilah gitu ya. Lalu terendahnya itu kurang lebih kalau kita lihat itu ada di kurang lebih di 2288 gitu. Nah ini dia closing lagi di 2326 gitu. Sebenarnya bang, kalau doji itu aman nggak sih untuk kita sell? Apakah ini adalah fase atau permulaan dari pembalikan arah harga market gitu? Nah sebenarnya yang perlu kalian ketahui adalah untuk candle doji ini ya, itu belum tentu si market ini akan terjadi reversal teman-teman ya. Jadi apakah dia akan reversal ya, itu belum tentu terjadi gitu ya, belum tentu terjadi. Bisa aja ya, bisa dia lanjut untuk naik kembali ke atas gitu. Nah kebanyakan dari kita mikirnya adalah kalau terjadi candle doji ya, itu bisa terjadi reversal gitu ya, atau pembalikan arah harga market gitu dari yang uptrend ya kan. Ini kan uptrend
ke downtrend gitu, atau yang dari downtrend ke uptrend gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya doji ini adalah candle yang paling berbahaya kalau menurut saya gitu. Kenapa berbahaya? Karena kita nggak bisa ngebaca ya kondisi market itu bagaimana di dalamnya gitu ya. Ya, kemudian kalau misalkan candle seperti Marubozu ya kan bullish seperti ini. Nah, ini kan kita bisa baca enak gitu ngebacanya. Artinya posisi market itu sedang dalam kondisi bullish dan memang lebih pro ke si buyer. Atau contoh ya, kondisi market seperti ini nih, dia membentuk shooting star ya kan, terus ini bearish candle yang artinya oh berarti di sini ada penekanan dari pihak sellernya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, itu kan lebih mudah dibaca ya the next movementnya. Tapi kalau doji ini ya itu kita lebih susah bacanya gitu. Tapi kalau dilihat ya dari bagian 1, 2, 3 mungkin dari monthly bisa terjadi sedikit koreksi ya, bisa terjadi sedikit koreksi yang nantinya bisa mengakibatkan bahwa gold itu akan melanjutkan penurunan ke bawah gitu teman-teman. Dengan catatan ya kalau kita lihat untuk intraday-nya atau daily movement-nya itu ada di sini, dia berhasil break dari kotak kuning ini gitu. Itu di 2278 gitu. Kalau memang masih di atas 2278 berarti gold itu masih ada potensi untuk naik lagi ya, mungkin bisa ke level harga 2400 atau 2450 kembali gitu. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakdown di bawah 2278 ya, di bawah sini dia turun, berarti dia akan retest kembali ke level harga 2231 sampai 2220-an gitu teman-teman. Oke, jadi tetap patokannya adalah di bagian intraday dulu nih gitu. Karena kalau udah di monthly memang di sini masih doji ya. Jadi belum bisa ada the next movementnya belum begitu kebaca ya untuk si monthly dari si bagian bulan Juninya ini. Lalu kalau kita pindah lagi ke weekly, nah kalau di weekly dia sideways teman-teman dengan area support itu di sini, sideways dengan support di 2298 sampai 2278 gitu, dengan resisten yang saat ini itu ada di 2343 sampai 2364 gitu. Memang not much movement untuk bulan ini ya. Lalu kalau kita lihat juga higher resistennya dia itu ada di sini ya, itu di 2431 sampai 2450-an gitu. Nah ini kalau kita lihat memang secara movement itu masih lebih cenderung ke bearish pressure gitu kalau kita lihat di weekly gitu. Kenapa? Karena posisinya di sini ada bearish candle yang cukup kuat. Lalu kalau kita lihat nih ya dari sumbu candle itu lebih banyak penekanan ke bawah gitu, dimana dia upper shadow-nya dia itu lebih tinggi gitu teman-teman, atau lebih panjang ya bahasanya, dan dia tertahan di sini ya di area supportnya dia gitu. Maka dari itu untuk big movement ya baik itu monthly ya weekly dan juga daily, si gold ini harus bisa break dulu di bawah 2278 ya, baru dia bisa lanjut turun dengan target di 2230 sampai 2220-an gitu. Oke, itu ya, itu targetnya gold tuh ada di 2231 gitu. Lalu nanti the next target dia itu ada di main support ya di sini ya, untuk yang weekly itu range-nya itu cukup besar, yaitu di 2197 sampai 2152. Nah, itu nanti kita pecah lagi dari beberapa zona gitu teman-teman. Oke, jadi memang secara weekly ini masih sideways movement, dan last candle dari weekly ini, yang weekly yang kemarin itu tuh kalau kita lihat dia memang ngebentuk seperti doji juga di sini. Ya dojinya juga lebih ke arah bullish doji ya. Cuma memang patokan saya adalah kalau kita lihat lagi di daily-nya dia sendiri di sini. Nah, ini ada bullish engulfing gitu. Ini ada bullish engulfing, dan selama dia bertahan di atas 2318 ya, dia masih akan potensi untuk lanjut ke 2343 kembali gitu teman-teman. Tapi di bawah 2318 untuk intraday dia akan potensi turun sampai 2298 dan 2278 kembali gitu. Jadi pantauan kita untuk intraday itu ada di sini ya, di 2318 gitu. Lalu untuk the next support ya dia di key levelnya dia itu di sini ya teman-teman ya.
dan juga resisten tertinggi itu di 2343 sampai 2364. Nah, secara struktur harga kalau kita ngomong di sini ya, 1 2 3 4 5 gitu. Nah, kemarin itu kan dia ada di bagian area support sini ya. Gitu. Jadi kalau kalian ada dapat buy, congrats ya, karena kita juga ada update di channel Telegram Juna Trading ID ya. Selama dia bertahan di support itu ada potensi untuk menunjukkan kenaikan kembali gitu. Oke, kemudian dari struktur ya di sini, nah, struktur itu masih sama seperti kemarin, itu adalah struktur downtrend gitu teman-teman. Dan di bawah 2343 dan 2364 ya, gold ini masih ada potensi untuk menunjukkan penurunan kembali ya. Begitu break dari support ini, targetnya itu di 2240 sampai 2230-an gitu ya. Pokoknya di sini Fibo 127.2. Nah, itu kalau dia mau membuat low baru lagi nih ya. Low barunya bisa tercipta di sini ya, atau di tengah-tengah itu di 2260-an gitu ya. 2260-an bisa lah di sini gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat sih memang ini bisa jadi minor titik balik ya dia juga nih ya, titik rebound dia 2260 atau 2250-an ya. Atau misalkan kalau memang dari sini dia belum kuat untuk rebound, dia akan ngambil incer di 2231 gitu, baru dia nanti rebound ya, rebound ke 2278 sampai 98-an ya, baru dia turun lagi ke bawah gitu. Itu kalau memang misalkan dia masih mau menunjukkan penurunan ke bawah gitu. Nah, untuk intraday dikatakan uptrend ya ketika dia bisa break dari current high-nya itu di 2365 ya. Kita genapin aja di 5 ya gitu ya, kita 2365 gitu. Kenapa? Karena kan sini struktur harga 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Nah, ini struktur harga gitu ya. Kalau dia berhasil close di atas current high-nya dia ya, itu baru bisa dikatakan uptrend kembali gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan di bawah 2365 ya, itu belum bisa dikatakan uptrend kembali oleh si gold ini sendiri gitu. Nah, lalu di sini kalau kita lihat dari 4 jam ya, intraday candle ya di sini. Kalau dari intraday candle di sini kan ada support 1 2 3 4 ya. Terus ini breakout nih ya. Di sini titik breakout ya dia gitu. Lalu ini dia turun dan dia retest gitu. Sekarang berarti untuk area 2355 ya, 2335 sampai 2328 ini jadi area resisten ya untuk si gold itu sendiri gitu ya, ini resisten. Nah, selama di bawah ini untuk intraday kita masih fokus sell dengan target di 2316 2307 ya, dan target terendah kita masih di sini 2297 sampai 2288 gitu. Nanti target untuk area buy kita ya, buy kita ini buy zona buy 1, ini baru zona buy kedua gitu teman-teman. Nah, kemudian ya ini kan zona buy-nya itu kan cukup besar ya. Nah, ini nanti kita pecah lagi nih di update harian gitu. Kita pecah jadi 2 zona gitu, jadi jangan dijadiin 1 zona gitu teman-teman, kan ini terlalu besar gitu, kurang lebih ini ada 90 pip gitu, jadi terlalu besar. Saya mau pecah jadi 2 zona ya. Yang pertama mungkin di 2297 ya sampai 22 kurang lebih di 2292 lah ya gitu. Lalu untuk yang kedua itu baru di 2290 sampai 2288 gitu teman-teman. Jadi dipecah 2 zona, zona 1 nih, zona 2 gitu. Sama halnya kayak di bawah sini. Berarti untuk intraday di atas 2335 dia lanjut naik lagi untuk ngehajar atau retest kembali ke 2350 sampai 2364 gitu. Nah, karena kalau kita lihat dari report ya, NFP itu kurang bagus ya untuk si gold ini sendiri, maka ada kemungkinan potensi gold itu akan mengalami kenaikan kembali ya untuk di hari Jumat atau di hari Kamis nanti gitu teman-teman. Nah, naiknya sampai mana saya juga belum punya pandangan atau maksud kayak perkiraan pastinya ya, tapi mungkin target naiknya dari si gold ini kalau kita lihat dari si weekly-nya ya sama si daily-nya ini sendiri
itu bisa balik lagi ke level harga 2384 atau 2385 kembali gitu teman-teman. Kalau ini sih bayangan saya ya, dia bisa potensi untuk naik ke sini kembali gitu. Baru nanti dia main sideways di sini ya gitu. Oke. Nah, menurut kalian gimana? Kalau misalkan kalian punya pandangan lain, ya boleh banget nih kalian sharingkan ke saya atau cantumkan di kolom komentar gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi dari si volume profile ya. Di sini saya mau pakai volume profile dulu. Nah, untuk area POC atau point of control yaitu ada di bagian kurang lebih di level harga 2362 gitu teman-teman. Sorry 2328. Nah, ini jadi POCD juga dengan zona yang cukup high zone. Lalu untuk zona selanjutnya itu di sini, itu di 2316 dan zona selanjutnya itu ada di sini. Ini 2300 sampai 2297 gitu teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya itu masih sama di sini ya, di 2278 sampai 2268 gitu. Ada beberapa zona yang harus kita pantau ya untuk si gold itu sendiri. Lalu untuk resisten ya, yang pertama itu ada di 2340 sampai 2343. Lalu untuk resisten kedua itu ada di 2350 sampai 2355 di sini. Dan resisten ketiga itu ada di sini 2365 gitu atau 2364 gitu ya teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat lagi dari DXY ya. Nah, DXY ini masih uptrend gitu. Jadi untuk daily kita lihat juga dia masih coba untuk maintain trend naiknya dia ya di dalam zona ini sendiri nih. Kalau kita lihat nih, nah, dia ada zona nih, jadi dia berusaha untuk memaintain ya si pergerakan si dolar ini sendiri gitu. Dan kalau kita lihat juga pun sebenarnya dia sudah berada di area resisten ya. Resisten pertama itu di 106, lalu resisten kedua itu ada di 106.24 sampai 106.38 gitu di sini 1 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat selama dia belum bisa naik lagi atau naik ke atas atau break di atas kedua resisten ini, ya dolar ini lebih cenderung untuk turun kembali, ya retest kembali ke 105.31 atau sampai 105.15 dan penurunan terekstrim bisa masuk lagi ke intraday level. Ya, di sini intraday main level yaitu di 104.29 sampai 103.99 gitu, teman-teman. Oke, jadi memang kalau dari daily monthly bulanan ya itu belum ada movement yang cukup jelas ya. Kemudian kita mesti tunggu dulu nanti hasil dari FOMC ya bagaimana ya. Kemudian dari hasil NFP itu bagaimana ya kan. Nah, itu yang perlu kita tunggu untuk minggu ini gitu, teman-teman. Lalu kalau dari weekly ya, weekly dan juga daily ya, itu gold ini masih lebih prefer untuk downtrend gitu teman-teman. Ya, prefernya downtrend gitu untuk long term movementnya dia gitu. Karena mulai terbentuk bagian downtrendnya dia. Nah, cuma memang kalau kita lihat dari sentimen untuk minggu ini, kalau memang hasilnya betul ya NFP itu jelek untuk si dolar, maka gold itu bisa naik lagi ke atas dan memang target retest dia itu bisa ke 2384 kembali gitu teman-teman. Oke. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Jadi kalau untuk intraday juga masih downtrend ya. Untuk daily, weekly itu masih downtrend, tapi untuk monthly ya ini masih wait and see lagi gitu. Nah, saya juga udah jelaskan nih tadi yang mengenai news, sentiment itu juga ada potensi bullish untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi nanti mungkin saya akan update lagi di channel Telegram ya ketika news itu sedang berlangsung, dan juga update harian di Telegram ya lebih lengkapnya dan juga lebih detailnya pada saat market sudah open nanti gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau kalian punya masukan ataupun kalian punya pandangan yang berbeda dari saya, itu tidak masalah ya, karena memang untuk technical ini itu sangat-sangat personal gitu. Jadi kalian mungkin akan melihatnya berbeda dengan apa yang saya lihat gitu ya. Dan untuk dari jenis pattern dan segala macam gitu kan, pergerakan gitu ya, atau prediksi ya kan, itu pasti berbeda karena memang ini sangat personal sekali gitu. Jadi kalian boleh paparkan ya, dan nggak masalah kalau misalkan nanti ada yang paparkan juga misalkan kayak oh ini nggak setuju dengan ini, ya itu nggak masalah, itu kan pendapat kalian gitu loh ya.
Jadi intinya kita sama-sama berbagi pandangan untuk gold ini sendiri supaya profit kita tuh lebih maksimal lagi untuk di minggu depan ini gitu teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.